Jumpa lagi sahabatku di channel saya Adenium JBI, channel seputar adenium dan semua hal seputar merawat adenium, merawat tanaman hias, dan sekali waktu membahas seputar organik. Terima kasih untuk yang selalu nonton, tanya-tanya, dan respon baiknya. Yang baru nonton hari ini, tetaplah di channel saya, dukung terus, like, subs, dan harapan saya kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, hari ini saya mau bahas sesuai clue judul video kita hari ini, masih olah-olah adenium. Saya kembali dulu dengan perbanyakan, khususnya buat bonggol akar kuning. Kebetulan ada stok seedling atau anakan. Ketika bongkar media bonggol akar kuning, saya pikir cukup untuk ukuran seedling bahan akar kuningnya. Jadi tunggu apa lagi, kita perbanyak dengan cara grafting atau dikatakan sambung tempel sebagai batang bawah. Caranya sama dengan grafting seperti bunga tumpuk, triknya sama, caranya sama, hanya saja letak atau posisi graftingnya itu di bawah bonggol. Ya, grafting akar kuning itu di bawah bonggol, sedangkan bunga tumpuk di atas bonggol, itu bedanya. Oke, sekilas dulu. Masih ada yang tanya-tanya apa itu bonggol albino, akar kuning adenium. Jadi gini, akar kuning itu kelainan mutasi saat persebaran bibit mulai dari biji sampai menjadi seedling hingga pohon. Dulu kelainan itu terjadi di bawah bonggol, biasanya ada strip warna kuning menjadi sampai ke bonggol bawahnya. Sebenarnya saat semai biji mulai kecambah itu sudah kelihatan. Kecambah kekuningan, daun ikut juga kekuningan, tapi nggak bertahan lama, biasanya mati karena mutasi albino itu tidak punya klorofil, jadi makanya kecambahnya mati. Seperti itu sahabat dan rekan-rekan semua. Oke, saya kebetulan sudah proses sambung akar, ada beberapa seedling kecil, bahannya dari pohon yang satu ini. Jadi sebenarnya saat proses tadi saya buat satu tag video, akan tetapi karena sesuatu hal itu tidak kerekam. Jadi untuk prosesnya saya buat saja video singkat. Jadi kita siapkan satu pohon batang atas. Kita bisa gunakan seedling sekitar umur 2 bulan, itu sudah bisa disambung. Kita keringkan, bersihkan dari media, siapkan pisau atau cutter tajam. Tisu juga untuk bersihkan getah, dan tidak lupa plastik graft sebagai penutup grafting nanti. Kemudian kita potong bonggol bawah menyesuaikan dengan ukuran bonggol kuning yang akan kita sambung. Usahakan bonggol datar dengan grafting bonggol kuning agar permukaan batang sela-selanya tertutup semua. Jadi bonggol atas dan bahan graft akar kuning tidak sama ukuran, sebenarnya bisa saja. Yang penting proses graftingnya tertutup rapat dan steril. Setelah itu kita ukur sesuai, kita tempel. Perlu diingat posisi graft akar kuning jangan terbalik, yang di bawah adalah jalan akar. Jadi pastikan jangan terbalik arah tumbuh bonggol kuningnya. Kalau terbalik ya kemungkinan gagal. Lalu kita tutup dengan plastik graft, kita tekan perlahan saja. Yang penting tertutup dulu. Baru kemudian kita tekan plastik graftnya sekali lagi. Lalu kemudian tutup hasil grafting dengan tekanan yang semakin lama semakin kuat. Proses ini dikatakan susah-susah gampang. Saya juga dulunya sering gagal total. Yang penting coba dulu, latihan graft, bahan asal-asal dulu. Butuh kebiasaan supaya mahir. Seperti itu sahabat dan rekan-rekan semua. Oke, next. Keseluruhan hasil grafting saya seperti ini hasilnya. Ada berbagai macam bentuk dan ukuran seedling, ada yang lurus, bengkok, ngikutin arah pohonnya, lalu ada juga seedling ukuran lebih besar dari graft bonggol kuningnya. Ini saya sisipkan 3 titik bonggol albino kuning. Karena saya kebetulan nggak menyiapkan ukuran itu, stoknya aja. Hanya saja pohonnya sedang saya siapkan pembesaran bonggol.
Jalan dan proses boleh berbeda, yang penting hasilnya kita jadikan dulu. Yang penting untuk hidup dan tumbuh dulu bonggol akarnya. Itu dulu prosesnya. Proses menumbuhkan bonggol yang disambung. Jadi ya memang sulit. Kita usaha sisanya biarkan kita serahkan kepada sang pemberi kehidupan. Proses penempelan ini kita anginkan selama 10 hari. Setelah itu kita buka, kemudian kita tanam dan langsung jemur full. Proses tanam akan saya bagikan di video selanjutnya. Apapun hasilnya, mau busuk atau gagal, berapa persentase berhasilnya akan saya bagikan apa adanya, bukan ada apanya. Channel ini berkembang sebagai edukasi dan berbagi apa adanya buat para Aden Mania Nusantara. Sahabat dan rekan-rekan semua, sekian dulu hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, pilihan kata, pilihan sikap, dan cara-cara saya. Kita jumpa di video mendatang. Tunggu videonya, kita review hasil grafting ini. Semoga jaya, Adenium Indonesia.